Bersiaplah, karena setelah Anda memahami dan mempraktekkan 8 teknik ini, hidup Anda tak akan pernah miskin lagi. Pintu uang akan terbuka, dan anugerah akan datang dari arah yang tak pernah Anda sangka. Selamat datang, dan berjumpa kembali di Bahasa Hati. Ingat, Anda menemukan video ini bukan secara kebetulan, dan ini bukan sekedar sistem algoritma. Ini adalah jawaban atas doa dan pencarian batin Anda. Ada energi semesta yang sedang membimbing Anda menuju jawaban yang selama ini Anda cari. Jadi, sebagai wujud energi positif Anda, klik tombol like sekarang juga. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe sekarang agar Anda tidak ketinggalan pesan penting berikutnya dari semesta melalui Bahasa Hati. Dan ketik angka 786 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap menerima telimpahan uang yang mengalir dari semesta ke dalam hidup Anda. Angka 7, frekuensi kesadaran semesta, aku terhubung dengan cahaya batin. Dalam angka 7, aku diingatkan untuk kembali pada kesadaran tertinggi. Disinilah, jiwaku dibimbing oleh intuisi dan kebijaksanaan semesta. Angka 8, frekuensi kelimpahan tak terbatas. Aku membuka jalur energi kelimpahan. Dalam angka 8, aku hidup di aliran rezeki tanpa batas. Keseimbangan memberi dan menerima menjadi nafas hidupku, aku magnet bagi keberlimpahan semesta. Angka 6, frekuensi harmoni jiwa. Aku memilih hidup dalam kedamaian. Dalam angka 6, aku merangkul cinta, keseimbangan, dan penyatuan. Semua yang aku butuhkan mengalir dengan tenang karena hatiku damai dan selaras. Pertama, sambungkan hati ke Tuhan sebagai sumber uang bergantung pada Sang Maha Pemberi. Lihatlah di sekeliling Anda. Anda mungkin berpikir bahwa uang Anda berasal dari pekerjaan Anda, dari bisnis Anda, dari pelanggan, atasan, atau usaha Anda. Namun, semua itu hanyalah jalan, semua itu hanyalah sarana. Sumber uang Anda yang sesungguhnya hanya satu, Tuhan. Bos Anda adalah jalan, pelanggan Anda adalah jalan, transaksi bisnis Anda adalah jalan, tapi uang Anda adalah hak prerogatif. Bangun komunikasi batin dengan Tuhan, bukan hanya lewat ibadah formal, tapi dalam setiap momen hidup Anda. Saat Anda mendapat uang, sekecil apapun, bisikan dalam hati, "Ini darimu Tuhan, terima kasih." Saat Anda diuji kesulitan, katakan dalam batin, "Tuhanku, Engkaulah satu-satunya sumberku. Aku tahu pertolonganmu akan datang." 2. Gantungkan harapan hanya kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada atasan, jangan berharap pada pelanggan. Fokus pada usaha fisik Anda, tapi batin Anda harus yakin. Tuhanlah yang menggerakkan semua ini. 3. Jadikan setiap aktivitas sebagai ibadah energi. Bangun kesadaran bahwa setiap uang yang Anda terima, setiap transaksi yang Anda lakukan, setiap bisnis yang Anda jalankan adalah bentuk kerjasama Anda dengan energi ilahi. 4. Latih hati Anda untuk selalu berserah, namun tetap bergerak. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah hatiku yakin pada Tuhan, namun tubuhku tetap bekerja. Karena keyakinan batin dan aksi nyata adalah dua sisi dari magnet kelimpahan. Ingat, saat Anda benar-benar yakin bahwa Tuhan adalah sumber uang Anda, maka semua jalan akan terbuka dari arah yang tidak Anda sangka, dari cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Karena saat Anda bergantung sepenuhnya padanya, semesta akan bergerak mempertemukan Anda.
dengan peluang, orang, kesempatan, dan solusi yang jauh melampaui logika manusia. Tuhan adalah sumber segala sumber. Sambungkan hati Anda kepadanya dan biarkan uang mengalir sebagai bentuk cintanya kepada Anda. 2. Syukur aktif. Magnet terbesar kelimpahan. Dan Rus, dalam hukum energi, dalam hukum spiritual, dalam hukum semesta, ada satu prinsip dasar yang sering kita abaikan, bahwa apa yang Anda hargai akan bertambah. Apa yang Anda syukuri akan diperbanyak. Kita semua tahu pentingnya bersyukur, namun tahukah Anda bahwa ada perbedaan besar antara syukur pasif dan syukur aktif? Syukur pasif adalah ucapan di bibir. Syukur aktif adalah getaran energi yang terpancar dari hati dan terekam dalam setiap sel tubuh Anda. Apa itu syukur aktif? Syukur aktif bukan hanya berkata Alhamdulillah atau Terima kasih Tuhan di pagi hari, lalu lupa sepanjang hari. Syukur aktif adalah saat setiap detik Anda menjadi kesadaran bahwa Anda hidup dalam karunia. Saat setiap helaan napas Anda, setiap tegukan air, setiap langkah kaki Anda adalah sebuah pengakuan batin. Aku hidup dalam kelimpahan, aku cukup, aku diberi. Kenapa ini penting? Karena dalam ilmu frekuensi, ketika Anda bersyukur, energi Anda bergeser dari rasa kekurangan menuju rasa kelimpahan. Tubuh Anda memproduksi serotonin dan dopamin. Otak Anda memancarkan gelombang penerimaan. Dan getaran batin Anda mengirim sinyal ke alam semesta. Aku siap menerima lebih. Semesta tidak membaca keluhan Anda. Semesta membaca getaran batin Anda. Ucapkan syukur saat diuji. Inilah level tertinggi syukur. Saat uang Anda habis, ucapkan, terima kasih Tuhan, Engkau sedang mengajarkanku sesuatu. Saat usaha Anda sepi, ucapkan, terima kasih, aku tahu, ini bagian dari rencanamu. Saat Anda bisa bersyukur dalam keterpurukan, energi Anda akan melonjak naik. Dan di saat itulah, uang akan mulai mencari jalan kembali kepada Anda. Ingat satu hal penting, syukur adalah cara Anda menghormati Tuhan. Dan seperti janji Tuhan dalam kitab suci, jika kamu bersyukur, aku akan menambah. Dan percayalah, saat Tuhan yang menambah, jumlahnya tak akan pernah sedikit. Ketiga, Afirmasi kelimpahan. Kata-kata adalah program bawah sadar. Pernahkah Anda memperhatikan betapa sering Anda berbicara tentang uang, tapi tanpa sadar Anda sedang mengusirnya? Setiap hari kita berkata, aku tidak mampu, uang itu susah dicari, hidupku berat, kenapa uang selalu menjauh dariku? Lalu kita heran, mengapa uang tak kunjung datang? Satu hal yang jarang kita sadari, setiap kata yang kita ucapkan adalah program. Kata-kata Anda bukan hanya sekadar suara, mereka adalah sinyal kepada bawah sadar Anda dan kepada alam semesta. Bawah sadar Anda tidak membedakan antara benar atau salah, baik atau buruk. Bawah sadar Anda hanya menerima, lalu memproses. Ketika Anda berkata, aku tidak mampu, maka pikiran bawah sadar Anda mengunci pintu kelimpahan. Tubuh Anda mulai merespon seolah Anda memang tidak mampu. Energi Anda mulai memancarkan frekuensi kekurangan, dan hasilnya uang akan semakin jauh. Sebaliknya, saat Anda berkata dengan yakin, uang mudah datang kepadaku, aku pantas hidup dalam kelimpahan, setiap hari uang semakin mencintaiku. Apa yang terjadi? Bawah sadar Anda mulai memprogram tubuh dan pikiran Anda untuk menciptakan kenyataan itu. Energi Anda berubah, semesta membaca getaran baru Anda, dan uang mulai mencari Anda. Afirmasi adalah proses pemrograman batin, bukan sekedar ucapan, tapi perintah kepada sistem batin Anda. Lalu, bagaimana cara membuat afirmasi yang benar? Ada 3 kunci penting yang harus Anda pahami. 1. Gunakan kalimat positif dan sederhana. Bukan, aku tidak miskin, tapi aku hidup berkecukupan. Bukan, uangku tidak seret, tapi uangku lancar dan berlimpah. Ingat, pikiran bawah sadar tidak mengenal kata tidak. Jika Anda berkata, aku tidak miskin, maka pikiran Anda hanya menangkap kata miskin. 2.
Ulangi pada waktu sakral, pagi dan malam. Saat Anda baru bangun tidur dan saat akan tertidur adalah waktu terbaik untuk mengirim afirmasi. Kenapa? Karena pada saat itu, gelombang otak Anda ada di frekuensi alfa dan theta. Pintu bawah sadar sedang terbuka. Setiap kata Anda akan langsung masuk tanpa filter logika. 3. Rasakan, jangan hanya ucapkan. Banyak orang gagal karena afirmasi dilakukan tanpa emosi. Kata-kata tanpa rasa hanyalah bunyi kosong. Saat Anda mengucapkan, aku dikelilingi uang, bayangkan Anda benar-benar memegang uang. Rasakan teksturnya, bayangkan bau kertasnya, rasakan sensasi memilikinya. Bangun emosi yang selaras. Karena di dunia energi, rasa adalah bahan bakar utama manifestasi. Contoh afirmasi yang bisa Anda ucapkan setiap hari. Uang datang kepadaku dari segala arah, dengan mudah dan tanpa terduga. Aku pantas hidup kaya, sehat, dan bahagia. Setiap hari, uang mencintaiku dan mendatangiku tanpa aku mengejarnya. Aku adalah magnet uang. Setiap langkahku membawa aku semakin dekat dengan kekayaan. Lakukan ini setiap pagi dan sebelum Anda tidur. Ingat satu hal penting. Kata-kata Anda adalah mantra kehidupan Anda. Apa yang Anda ulang akan menjadi kenyataan. Karena dalam hukum energi, kata adalah doa. Dan setiap doa pasti dikabulkan, entah Anda sadar atau tidak. Berari kamu siatan yang berganti. Keempat, Visualisasi spiritual, bayangkan seolah itu sudah terjadi. Pernahkah Anda memikirkan bahwa sebelum sesuatu terjadi di dunia nyata, segalanya terjadi lebih dulu di dunia batin Anda? Semua yang Anda lihat di dunia luar adalah hasil dari gambaran yang terbentuk di dalam. Rumah Anda, pekerjaan Anda, saldo rekening Anda, itu semua adalah hasil akhir dari apa yang Anda izinkan terjadi di dalam pikiran Anda. Disinilah kekuatan visualisasi spiritual berperan. Banyak orang mengenal visualisasi hanya sebagai angan-angan. Padahal, visualisasi bukan hayalan. Visualisasi adalah bahasa asli dari pikiran bawah sadar Anda. Pikiran sadar Anda berpikir dengan kata-kata, tapi pikiran bawah sadar Anda berpikir dengan gambar. Inilah sebabnya, mengucapkan afirmasi saja tidak cukup. Anda harus mengirimkan gambaran batin yang jelas. Saat Anda membayangkan diri Anda memiliki uang, membayangkan diri Anda hidup dalam rumah impian, mengendarai mobil yang Anda sukai, membagikan sedekah dengan tangan Anda sendiri. Itu bukan sekedar hayalan. Itu adalah proses menciptakan cetak biru batin yang akan diterjemahkan menjadi kenyataan fisik. Visualisasi adalah ibadah batin. Karena saat Anda membayangkan menerima uang, itu adalah bentuk penghormatan kepada sang pemberi, bahwa Anda yakin pemberian itu pasti datang. Lalu, bagaimana cara melakukan visualisasi spiritual yang benar? Ikuti langkah ini. 1. Membersihkan energi diri. Spiritual cleansing. Sampah batin menghalangi uang. Bayangkan rumah Anda. Pintu depan ditutup rapat, jendela ditutup rapat, dan di dalam rumah berserakan sampah, debu, kotoran. Bagaimana mungkin udara segar bisa masuk? Bagaimana mungkin cahaya matahari bisa menyapa? Begitulah batin Anda. Uang adalah tamu, dan tamu tidak akan masuk ke rumah yang kotor. Banyak orang berkata, "Aku sudah bersyukur. Aku sudah afirmasi. Aku sudah visualisasi." Namun mereka lupa bahwa batin mereka masih penuh dengan sampah energi. Apa itu sampah energi? Itulah emosi-emosi negatif yang Anda simpan bertahun-tahun. Rasa marah kepada orang-orang yang mengecewakan Anda, dendam kepada masa lalu, iri hati melihat keberhasilan orang lain, rasa bersalah atas kegagalan diri sendiri, trauma atas luka batin yang belum disembuhkan. Semua itu adalah gumpalan energi hitam yang menutup pintu uang Anda. Semakin lama Anda menyimpan dendam, iri, amarah, rasa bersalah, semakin berat langkah uang untuk masuk ke hidup Anda. Kenapa? Karena uang adalah energi ringan, uang adalah frekuensi kebebasan, dan ia hanya akan mengalir di dalam ruang batin yang bersih.
Bagaimana cara membersihkan energi diri? Bagaimana cara melakukan spiritual cleansing? Saya bagikan 4 langkah penting yang bisa Anda praktikan. 1. Maafkan orang lain, meski mereka tidak meminta maaf. Jangan tunggu mereka berubah. Jangan tunggu mereka menyesal. Lepaskan sekarang. Ucapkan dalam batin, aku melepaskan, aku membebaskan diriku dari amarah ini, demi kebaikan diriku sendiri. Karena saat Anda memaafkan, bukan orang lain yang Anda bebaskan, tapi diri Anda sendiri. 2. Maafkan diri Anda sendiri. Berhenti menyalahkan diri atas kegagalan masa lalu. Berhenti menyesali kesalahan lama. Ucapkan dalam hati, diri yang dulu adalah versi diriku yang terbaik saat itu. Sekarang, aku melepaskan semua rasa bersalah. Aku layak bahagia. Aku layak hidup bebas. 3. Buang rasa iri. Jika Anda merasa iri, sadari itu adalah alarm. Alarm bahwa Anda belum menghargai keberlimpahan Anda sendiri. Setiap kali rasa iri muncul, katakan dalam hati, apa yang ada padanya akan datang padaku di waktu yang tepat. 4. Lepaskan amarah dengan meditasi dan napas. Setiap kali emosi negatif menyerang, tarik napas dalam. Kelima, Doa yang sinkron dengan energi. Berdoa dari posisi yakin, bukan panik. Berapa banyak dari kita yang selama ini berdoa, tapi bukan dari keyakinan, melainkan dari rasa takut. Kita berdoa karena khawatir, kita berdoa karena panik, kita berdoa karena merasa segalanya hampir runtuh. Lalu kita bertanya dalam hati, kenapa doaku tak kunjung dikabulkan? Inilah rahasia penting yang perlu Anda pahami. Tuhan tidak merespons kata-kata Anda, Tuhan merespons getaran batin Anda. Saat Anda berdoa dalam ketakutan, dalam energi kekurangan, dalam kegelisahan, Anda sebenarnya sedang memancarkan sinyal, aku tidak percaya doa ini dikabulkan. Anda mungkin berkata di bibir, ya Tuhan, tolong beri aku uang, tapi di dalam hati Anda berkata, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan uang? Aku tidak yakin. Dan semesta membaca, bukan ucapan Anda, tapi frekuensi sejati Anda. Inilah mengapa banyak doa yang tampaknya tidak dikabulkan, bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena semesta tidak mendengar, tapi karena Anda memohon dalam getaran yang salah. Lalu, bagaimana cara berdoa yang benar? Bagaimana cara berdoa yang sinkron dengan energi kelimpahan? Ikuti prinsip ini. Berdoalah bukan dari rasa takut, berdoalah dari posisi sudah menerima. Saat Anda memohon uang, jangan ucapkan dengan hati panik, ucapkan dengan keyakinan penuh seperti ini. Ya Tuhan, aku tahu Engkau sudah menyediakan uang yang cukup untukku. Aku hanya sedang berjalan menuju rezeki itu. Atau, ya Tuhan, aku percaya apa yang aku butuhkan sedang dalam perjalanan kepadaku. Terima kasih. Bayangkan, doa Anda bukan lagi permintaan, tapi pernyataan syukur atas sesuatu yang pasti datang. Itulah doa yang sinkron energi, doa yang berasal dari frekuensi kelimpahan, bukan dari frekuensi kekurangan. Saat Anda berdoa dengan energi cukup, dengan hati yang yakin, dengan batin yang damai, maka seluruh alam akan bergerak mempercepat prosesnya. Karena doa adalah getaran, bukan sekadar kata-kata. Tips praktis, sebelum berdoa, tenangkan diri, lakukan napas perlahan, masuki kondisi rileks, biarkan batin Anda damai. Saat berdoa, bayangkan permohonan Anda sudah terjadi. Ucapkan doa seperti Anda sudah menerimanya. Bersyukur seolah Anda sudah memilikinya. Gunakan kalimat afirmatif dalam doa. Contoh, terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau sudah cukupkan hidupku. Uang sudah dalam perjalanan menuju aku, dan aku siap menerimanya. 6. Sedekah dengan niat bersih. Bayangkan tangan Anda saat ini tertutup rapat, menggenggam erat setiap rupiah yang Anda miliki. Takut kehilangan, takut memberi, takut berbagi. Sadarkah Anda, dengan tangan yang tertutup, bagaimana uang baru bisa masuk? Itulah prinsip dasar energi kelimpahan. Yang memberi adalah yang menerima. Karena dalam hukum semesta, memberi bukan tentang kehilangan. Memberi adalah tentang menciptakan ruang baru untuk sesuatu yang lebih besar datang kepada Anda. Namun banyak orang salah memahami konsep ini. Banyak yang berpikir, aku akan sedekah nanti kalau uangku sudah cukup. Aku akan berbagi setelah aku kaya. Padahal, sedekah bukan akibat dari kelimpahan. Sedekah adalah sebab dari kelimpahan. Bukan karena Anda kaya lalu memberi, tapi karena Anda memberi,
maka kekayaan mengalir. Mengapa sedekah mempercepat uang datang? Karena saat Anda memberi, Anda sedang mengirimkan sinyal berikut kepada semesta. Lihat, aku percaya aku cukup. Aku yakin aku akan selalu punya. Aku tidak takut kehilangan. Aku tahu engkau adalah sumber uangku. Dan saat energi batin Anda memancarkan keyakinan itu, semesta berkata, orang ini sudah siap menerima lebih. Lalu, bagaimana cara memberi yang benar? Bagaimana sedekah menjadi magnet uang? 1. Beri meski sedikit. Jangan menunggu kaya untuk mulai memberi. Mulailah sekarang. 1.000, 2.000, 5.000 rupiah adalah angka kecil bagi Anda, tapi frekuensinya besar di alam semesta. 2. Beri tanpa syarat. Jangan memberi dengan berharap balik. Jangan memberi untuk dipuji. Jangan memberi karena ingin dikasihani semesta. Beri sebagai bentuk rasa cukup Anda. Beri sebagai ungkapan cinta kepada kehidupan. 3. Beri dengan hati ringan. Saat tangan Anda mengulurkan uang, pastikan hati Anda tersenyum. Karena uang yang diberikan dari hati berat, energinya juga berat. Berbeda dengan uang yang dilepas dengan ringan, itu akan menjadi magnet yang menarik kelimpahan lebih besar kembali kepada Anda. 4. Bentuk sedekah beragam. Sedekah bukan hanya uang. Sedekah bisa berupa tenaga Anda, waktu Anda, ilmu Anda, Ketujuh, Membersihkan energi diri. Spiritual cleansing. Sampah batin menghalangi uang. Bayangkan rumah Anda. Pintu depan ditutup rapat, jendela ditutup rapat, dan di dalam rumah berserakan sampah, debu, kotoran. Bagaimana mungkin udara segar bisa masuk? Bagaimana mungkin cahaya matahari bisa menyapa? Begitulah batin Anda. Uang adalah tamu, dan tamu tidak akan masuk ke rumah yang kotor. Banyak orang berkata, aku sudah bersyukur, aku sudah afirmasi, aku sudah visualisasi. Namun mereka lupa bahwa batin mereka masih penuh dengan sampah energi. Apa itu sampah energi? Itulah emosi-emosi negatif yang Anda simpan bertahun-tahun. Rasa marah kepada orang-orang yang mengecewakan Anda, dendam kepada masa lalu, iri hati melihat keberhasilan orang lain, rasa bersalah atas kegagalan diri sendiri, trauma atas luka batin yang belum disembuhkan. Semua itu adalah gumpalan energi hitam yang menutup pintu uang Anda. Semakin lama Anda menyimpan dendam, iri, amarah, rasa bersalah, semakin berat langkah uang untuk masuk ke hidup Anda. Kenapa? Karena uang adalah energi ringan, uang adalah frekuensi kebebasan, dan ia hanya akan mengalir di dalam ruang batin yang bersih. Bagaimana cara membersihkan energi diri? Bagaimana cara melakukan spiritual cleansing? Saya bagikan 4 langkah penting yang bisa Anda praktikan. 1. Maafkan orang lain, meski mereka tidak meminta maaf. Jangan tunggu mereka berubah. Jangan tunggu mereka menyesal. Lepaskan sekarang. Ucapkan dalam batin, aku melepaskan, aku membebaskan diriku dari amarah ini, demi kebaikan diriku sendiri. Karena saat Anda memaafkan, bukan orang lain yang Anda bebaskan, tapi diri Anda sendiri. 2. Maafkan diri Anda sendiri. Berhenti menyalahkan diri atas kegagalan masa lalu. Berhenti menyesali kesalahan lama. Ucapkan dalam hati, diri yang dulu adalah versi diriku yang terbaik saat itu. Sekarang, aku melepaskan semua rasa bersalah. Aku layak bahagia. Aku layak hidup bebas. 3. Buang rasa iri. Jika Anda merasa iri, sadari itu adalah alarm. Alarm bahwa Anda belum menghargai keberlimpahan Anda sendiri. Setiap kali rasa iri muncul, katakan dalam hati, apa yang ada padanya akan datang padaku di waktu yang tepat. 4. Lepaskan amarah dengan meditasi dan napas. Setiap kali emosi negatif menyerang, tarik napas dalam. Kedelapan, Menciptakan value dan niat baik semakin bermanfaat, semakin besar uang datang. Pernahkah Anda berpikir, mengapa ada orang yang uangnya terus mengalir? Padahal mereka tampak tidak mengejar uang.
Rahasia besar mereka adalah satu, mereka tidak mengejar uang, mereka menciptakan value. Apa itu value? Value adalah nilai tambah, manfaat, sesuatu yang Anda berikan kepada dunia yang membuat hidup orang lain lebih baik, lebih ringan, lebih mudah. Karena dalam hukum energi, uang adalah efek samping dari manfaat. Saat Anda bertanya, bagaimana cara mendapatkan uang? Anda sedang mengejar efek samping. Ubah pertanyaannya, bagaimana aku bisa membantu lebih banyak orang? Maka uang akan datang sendiri sebagai hasil dari bantuan Anda. Rezeki adalah hasil dari value yang Anda tebarkan. Ingin uang lebih besar? Tingkatkan value Anda. Bagaimana cara menciptakan value? 1. Beri solusi lewat pekerjaan Anda. Apapun profesi Anda, entah Anda pedagang, pengajar, karyawan, atau pekerja lepas, fokuslah bukan pada produk atau jasa Anda, tapi fokus pada masalah apa yang sedang aku bantu selesaikan untuk orang lain. Semakin besar masalah yang Anda bantu selesaikan, semakin besar uang yang akan mengalir kepada Anda. 2. Bagikan ilmu Anda. Ilmu yang Anda miliki adalah aset energi. Semakin sering Anda berbagi, semakin besar ruang untuk menerima. Karena hukum semesta berkata, orang yang membagikan pengetahuan akan ditambahkan pengetahuan dan dilimpahkan kemudahan. 3. Jadilah orang yang keberadaannya membantu orang lain, bukan hanya lewat pekerjaan, tapi juga lewat kehadiran Anda, senyuman Anda, semangat Anda, dukungan Anda, adalah value, dan semua itu akan kembali kepada Anda dalam bentuk kelimpahan. Ingat, uang adalah balasan atas value. Semakin banyak manfaat Anda, semakin besar uang Anda. Lihatlah para pengusaha besar. Mereka menjadi kaya bukan karena mereka fokus mengejar uang, tapi karena mereka fokus menciptakan value yang dibutuhkan banyak orang. Uang hanyalah hadiah atas manfaat mereka bagi dunia. Jadi, mulai hari ini, jangan bertanya, bagaimana caranya aku dapat uang? Tapi tanyakan, bagaimana aku bisa membuat hidup orang lain lebih baik dengan caraku sendiri. Karena hukum energi berkata, siapa yang menanam manfaat akan menuai kelimpahan.